mendengar isi ceramah Ustaz, memang ini sangat-sangat membuat hati tergetar, takut dan lain sebagainya lah. Apalagi kita yang udah pensiun tadi kata Pak Ustadz, yang telah lalu-lalu banyak perbuatan-perbuatan baik yang sengaja atau tidak sengaja yang kita buat, dan ini menimbulkan dosa-dosa, mungkin terlupakan untuk kita minta ampun gitu. Nah, bagaimana upaya kita untuk mengurangi atau menghilangkan apa-apa yang terdahulu baik sadar ataupun tidak yang sudah kita buat gitu Pak Ustadz. Ini saya pikir perlu kita ketahui agar di sisa umur kita ini bisa apa yang mesti kita lakukan. Ketika kita sudah mulai menyadari apa yang telah kita perbuat di masa lalu, baik yang kita sadari ya, Pak Ustadz, sebagai kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kecil, maupun yang kita sadari terbayangkan juga mungkin melakukan dosa-dosa yang kita ingat ini sesuatu yang mungkin sangat sulit dimaafkan, diampuni oleh Allah, memang tetap kita melakukan istighfar dan taubatan nasuha. Tapi di samping itu, ternyata yang tidak kalah pentingnya kata Nabi adalah atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Berusaha selalu mengiringi perbuatan kesalahan dan dosa yang telah terlanjur kita perbuat di masa lalu dengan perbuatan baik ke depannya. Niscaya itu akan menghapus. Jadi kalau kita punya kesalahan di masa lalu, katakanlah ya sholat pernah kita lalaikan tidak 5 waktu, hanya 1 hari itu 4 waktu misalnya. Kita pernah katakanlah secara tidak sadar ada rasa kedengkian, kebencian kepada orang lain. Kita pernah marah berlebihan kepada istri kita, kepada anak kita, kepada orang-orang yang kita cintai, bahkan kepada kalau kita jadi pemimpin bawahan kita misalnya. Itu sekarang ini kalau kita sudah sadari di masa lalu itu sebagai kekurangan, kata Nabi, iringi dengan perbuatan baik. Jadi kalau sekarang itu kita alhamdulillah masih bisa istighfar yang banyak, masih bisa katakanlah dari sisa-sisa rezeki yang kita miliki bisa berinfak, bersedekah, lakukanlah itu. Infak, sedekah, menolong orang lain, dan jangan dianggap remeh perbuatan baik sekecil apapun. Ya, kata Nabi itu la tahqiranna ya minal a'mali syai'a. Jangan pernah memandang remeh perbuatan baik sedikit pun. Hatta ya walau antal ahqa biwajhin talib. Ya, meskipun kita bentuknya perbuatan yang sederhana tadi kecil tapi berpahala besar itu, meskipun bentuknya adalah kita ketemu saudara kita bisa senyum. Senyum dengan saudara kita itu menambah pahala. Jadi kalau kita sudah menyadari kesalahan masa lalu, banyak-banyaklah kita menjadi orang yang periang, yang senang. Kalau sama orang lain ketemu, sering mengucapkan salam, tegur sapa, ya, ketemu dengan anak, dengan cucu, dengan siapa, kita tampilkan keriangan hati kita, kesenangan kita kepada mereka, senyum kepada mereka. Itu katakanlah sedekah yang tidak mengeluarkan biaya, itu begitu. Yang sederhana seperti itu pun itu punya nilai. Apalagi kita punya sedekah beneran. Kita bisa bangun masjid, kita bisa menolong fakir miskin, bisa menolong saudara kita yang masih kekurangan, itu tentu menjadi lebih baik lagi. Amal sekecil apapun. Katakanlah, itu dulu pernah, saya pernah dengar guru saya pernah bilang, seekor semut yang berjalan. Yang kadang-kadang kita pernah lihat, mereka berjalan ke tempat air. Yang kalau dia sampai ke tempat air itu, dia akan tenggelam. Kita menahannya supaya semut itu nggak masuk ke air, kita ambil, pindahkan ke tempat yang tidak ada airnya. Itu sudah perbuatan baik yang barangkali nanti itu yang menyelamatkan kita nanti di akhirat. Kita nggak tahu. Bayangkan Pak, menolong seekor semut. Jadi hati kita akan sangat jauh dari ingin membunuh makhluk yang lain. Semut saja kita mau tolong. Apalagi
ada semut di tangan kita pengen dimatiin begitu saja, ada semut di gula kita matiin begitu saja, kita nggak akan sampai hati. Yang satu saja kita coba menyelamatkan. Apalagi nantinya kepada orang lain, kita akan jauh dari sikap-sikap benci kepada orang lain, dengki kepada orang lain yang tidak perlu, marah kepada orang lain yang tidak perlu. Karena kepada makhluk seekor nyamuk, seekor semut pun kita bisa bersikap yang baik. Tentu kalau makhluk yang menyakiti kayak nyamuk harus dibunuh, ya itu lain lagi, itu dibunuh. Ya. Tapi kalau yang nggak ada kesalahannya, semut kan nggak ada apa-apanya, dia sedang berjalan. Kadang-kadang kita suka iseng diinjek, nah, ditekan begitu saja. Kita biarkan dia hidup, kita biarkan dia jalan. Nah, itu sudah satu kebaikan yang kita tidak sadari, ternyata tidak di akhirat itu menolong kita. Maka kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka bi wajhin talib. Jangan pernah memandang remeh perbuatan baik sekecil apapun, walaupun hanya bentuknya kita senyum ketemu saudara kita. Terkait dengan pertanyaan tadi itu, tentu dosa-dosa kita yang terlalu itu kan memang sudah tercatat ya Pak Ustadz ya. Nah, ya. Apakah dosa-dosa yang tercatat ini di kemudian hari ada istilah kan itu harus di neraka dulu, dia dicuci dulu lah istilahnya, begitu baru kita kembali ke surga. Apakah demikian Pak Ustadz? Kalau saat sampai kita wafat, kita belum sempat taubatan nasuha atas semua kesalahan dan dosa kita itu. Memang betul nanti di hari kiamat akan ditampilkan oleh Allah. Akan dipertanggungjawabkan. Kita akan menerima konsekuensinya. Kita akan mendapatkan hukuman, diazab dulu. Betul. Ya. Tapi ketika di dunia ini, ketika kita masih punya kesadaran seperti ini, masih bisa menghirup udara segar, masih bisa sehat, ya, maka lakukanlah ibadah yang sebaik-baiknya. Kita sujud, kita sholat, minta ampun kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, memohon agar nanti di hari kiamat Allah tidak menampilkan dosa-dosa kita di masa lalu. Kita akan malu, kita akan merasa kecil di hadapan Allah nanti. Kita betul-betul nggak kuat akan menangguhkannya. Minta kepada Allah seperti itu. Maka niscaya akan Allah jadikan itu sebagai sebuah kesalahan dosa yang sudah terlupakan. Jadi tidak berarti semua dosa-dosa yang di masa lalu itu akan terakumulasi menjadi sebab nanti di akhirat Allah akan menghukum kita. Itu tidak. Manakala sebelum kita wafat, ya seperti saat ini kita masih berkesempatan, kita minta ampun yang sungguh-sungguh kepada Allah. Bahkan ada doa yang di bulan Ramadan itu diucapkan kalimat ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna fa'fu anni. Ya Allah, Engkau lah yang maha penerima ampunan yang seluruhnya. Maksudnya adalah ternyata kata-kata al-afu dengan kata-kata istighfar ada sedikit perbedaan. Kalau kita baca istighfar, minta ampun kepada Allah, dosa dan kesalahan kita yang di masa lalu terjadi, itu Allah ampuni. Tapi di akhirat masih nampak, diperlihatkan oleh Allah, kita punya dosa ini, dosa itu loh, mestinya kamu dihukum. Tapi karena sudah engkau istighfar, Allah ampuni. Engkau masuk surga sekarang langsung tanpa harus masuk dalam api neraka. Itu kalau istighfar. Tapi ternyata kalimat doa zikir Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna lebih tinggi dari itu kedudukannya. Yaitu kita minta maaf, minta ampun kepada Allah. Nanti di akhirat dosa itu sudah tidak ditampilkan lagi oleh Allah, seolah-olah itu tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Lebih hebat lagi. Jadi mintalah kepada Allah agar dosa-dosa kita yang di masa lalu terjadi tidak hanya Allah ampuni, tapi Allah lupakan sehingga tidak ditampilkan lagi. Ada yang nanti Allah ampuni tapi ditampilkan, kita jadi malu di hadapan Allah sebetulnya. Ya, tapi Allah sudah ampuni. Ada yang betul-betul kita sudah diampuni oleh Allah, ya diampuni sepenuhnya, tidak ditampilkan sama sekali. Dan ada yang seperti pertanyaan Bapak Samsul tadi, ada yang punya kesalahan dosa, dia tidak sempat minta ampun kepada Allah atas dosanya yang di masa lalu, sampai dia wafat, maka nanti di akhirat akan menjadi sebab Allah menghukum orang tersebut. Jadi yang seperti Pak Samsul katakan tadi, sampai dihukum dulu, masuk kepada siksa api neraka dulu, itu orang yang membawa dosanya sampai mati. Dia tidak sempat terampuni,
dari dosa dan kesalahannya sampai dia wafat. Ya, makanya kita mintalah ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya, minimalkan dalam sholat, habis sholat itu 3 kali kita minta. Astagfirullah kita ucapkan 3 kali setiap sesudah sholat 5 waktu. Berarti minimal satu hari kita baca 15 kali. Kalau Nabi yang sudah diampuni oleh Allah dan pasti tidak ada kesalahan dan dosanya nanti terbawa di hari kiamat, itu minta ampun kepada Allah lebih dari 70 kali. Riwayat lain lebih dari 100 kali. Mestinya kita harus lebih banyak dari itu. 15 kali pun tadi yang saya sebutkan, kita rasanya masih belum cukup. Itu begitu. Ya. Jadi ya sambil kita Bapak lagi naik motor, lagi ini, lagi ngurusin cucu, misalnya kan kalau kita orang tua sudah punya cucu misalnya, lagi bersihin rumah, membantu istri dan semacamnya, bacalah istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Jadikan dia wirid kita satu hari 100 seperti yang dibaca oleh Nabi. Kita punya target seperti itu. Tiada hari tanpa istighfar sebanyak 100 kali. Mudah-mudahan itu akan menjadi sebab Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Di doa Syaikhul Istighfar itu kan menyebutkan di bagian awal itu menciptakanku dan aku hambaku, aku komitmen untuk menepati perjanjianmu dan ikrarmu. Ini apakah terkait dengan ayat 172 dari Al-A'raf, Pak? Kalau menterobi la ilaha anta khalaqtani wa ana juga menastaqtu. Abu ulaka Kabinimatika alayhi wa abu'u bidanbi faghfirli. Begini, yang dimaksud dengan perjanjian kita dengan Allah itu minimal yang dimaksud adalah waktu kita bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kalau bagi seorang di luar Islam, masuk Islam ditandai dengan syahadat. Nah, kalau kita yang alhamdulillah dari orang tua kita sudah muslim, kita tinggal melanjutkan. Nah, buat kita itu mulainya ketika timbul kesadaran menjadi seorang muslim. Kan begini, tolong dipahami. Waktu kita masih kecil, kita hanya tahu diperintah sholat. Umur 7 tahun, perintahkan anakmu sholat, kan gitu. Kita tidak tahu dan belum dengan kesadaran melakukan itu. Pokoknya ikuti perintah orang tua kita. Lalu umur 10 tahun, diperintah lagi sholat. Bahkan sudah diiringi perintah itu dengan hukuman. Pukul anakmu kalau tidak mau sholat. Padahal umur 10 tahun juga, kita belum termasuk orang yang paham tentang sholat. Belum sadar sholat itu pentingnya kayak apa. Kan gitu, umur 10 tahun. Mungkin kita baru punya kesadaran tentang sholat, umur-umur 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun. Bahkan maaf, kalau orang jadi pejabat misalnya lupa umur pensiun 60 tahun baru dia sadar tentang sholat, kan gitu misalnya. Nah, penting untuk diingat bahwa kebiasaan dalam mengamalkan sebuah ajaran dalam hal ini seperti perintah sholat, kita biasakan, itu tetap tidak boleh ditinggalkan walaupun kita belum merasakan manfaat dari ibadah itu. Karena yang penting mengerjakannya dulu. Kan makanya umur 10 tahun sudah dipukul. Nanti ketika kebiasaan itu menyatu dengan kesadaran, barulah dia menjadi sebuah power yang luar biasa yang membuat orang itu punya kesadaran tinggi, makanya dia mau berbuat baik yang lain lagi. Mau bangun tahajud, mau sedekah, mau infak, karena kebiasaannya sudah ketemu dengan kesadaran. Kalau orang yang baru masuk Islam, ya, itu yang baru ada kesadaran, kebiasaannya belum. Yang ada adalah dia semangat pengen sholat, tapi males, kok capek ya sholat, nggak kuat ya saya sholat. Kenapa? Karena kebiasaannya tidak ada. Kan gitu kalau orang baru masuk Islam. Dia belum punya kebiasaan. Kalau kita yang sudah dari lahir, kebiasaan sholatnya ada. Mau sholat gampang, tinggal takbir, rukuk, sujud. Tapi nggak dengan hati, nggak dengan pemahaman yang baik tentang sholat itu. Nah, kita jadi nggak bisa merasakan manfaat besar tentang sholat. Nah, yang terbaik adalah kebiasaan bertemu dengan kesadaran. Nah, kalau sudah ketemu, klop, dia baru menjadi sebuah kekuatan. Nah, disinilah sebetulnya diharapkan seorang muslim itu baru bisa berbuat banyak tentang kehidupan ini setelah antara kebiasaan dan kesadaran itu menyatu. Jadi pertanyaan istighfar tadi itu adalah
terkait dengan kapan kita mulai menyadari kita harus beribadah kepada Allah. Nah, kita berharap itu. Kalau dihitung dari sejak kita berjanji dengan Allah, kita kan belum punya kewajiban. Nah, sebetulnya gitu. Dan kalau kita beramal pada waktu kecil, umur 7 tahun, 8 tahun, ada kesalahan dan dosa kita belum dapat dosa. Walaupun kita katakanlah ngambil jambu orang, kita nggak sholat, kita belum dihitung sebagai perbuatan dosa, belum. Perbuatan dosa itu baru dihitung oleh Allah setelah kita menjadi makhluk yang mukallaf, yaitu usia akil balik. Sekitar 13-14 tahun. Nah, itu baru dimulai. Ya. Kalau umur tadi 13-14 tahun itu umur tanggung jawab, terbebani kewajiban, dan ada pertanggungjawaban, dan dia mulai dihitung sebagai perbuatan dosa kalau ditinggalkan perbuatan kewajiban itu. Tapi ini harus berjalan seiring dengan tadi kebiasaan dan kesadaran. Bersyukurlah seseorang yang terbangun kebiasaan dan kesadarannya klop pada saat dia akil balik. Jadi pas dia menerima kewajiban, pas dia ada kesadaran dan kebiasaannya menyatu. Nah, itu jadi amalnya baik terus. Seringnya orang ada akil baliknya duluan, beban tanggung jawabnya duluan, kesadarannya belakangan. Itu diantara kita suka begitu. Ya itulah makanya kita harus banyak-banyak istighfar seperti itu. Ya, jadi ya, itu intinya syariah ya Pak ya. Jadi perintah ya, ada apa? kapan mulai kita terbebani dengan syariat agama?